Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahasnya itu ada tiga topik ya, yang nanti akan gue bahas itu secara seluruh, secara total. Tetapi gue bahasnya secara ringkas-ringkas saja ya, karena kalau gue bahas secara detail nanti terlalu banyak makan durasi. Di sini gue pakai durasi sekitar 20 menit. Sebelum gue melanjutkan videonya, di sini gue sambil ngudut-ngudut dulu ya, bro. Ya, topiknya ada tiga. Yang pertama itu ya mengenai info ya DC lapangan dari Rupiah Cepat, Cairin dan EasyCash. Apakah tiga pinjol itu sebar data atau tidak? Itu topik yang pertama. Topik yang kedua adalah DC menagih ya di alamat rumah kalian yang terbaru ya. Yang ketiga topiknya DC lapangan dari pinjaman online legal menagih malam-malam. Yang seterusnya topiknya adalah DC pinjaman online, yaitu bisa mengetahui lokasi kalian yang terbaru. Nah, di situ mungkin ada 4 topik yang nanti akan gue bahas secara ringkas. Tetapi kalau misalkan durasinya mencukupi, ya mungkin akan gue bahas semuanya. Kalau misalkan mencukupi, akan gue bahas semuanya juga ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menonton, tonton sampai selesai dan jangan pernah men-skip biar kalian tuh tahu dan paham. Karena dalam video ini itu videonya gue jadikan satu saja biar kalian tuh nggak bolak-balik cari judulnya lagi. Ya, sebelum gue masuk ke videonya, di sini gue mau mengucapkan banyak banget terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan juga mensupport dan juga mendukung ya channel YouTube gue yang sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah banget ya, dan juga bertambah subscribernya itu sudah sampai 1000. Dan sini berkah dari dukungan dan support kalian. Oke, langsung saja masuk ke topiknya. Ya. Yaitu pertama tadi topiknya adalah kita bahas dari aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat, Cairin dan EasyCash. Itu juga ada yang sering banget itu di kolom komentar TikTok gua ya. Oh iya, buat buat akun TikTok gue itu namanya itu media utang. Jadi kalian bisa saja mencari itu atau media pinjol. Ya, itu ada TikTok gua. Ataupun kalau kalian tidak dapat akun TikTok gua bisa di dalam grup juga ada. Ataupun ada di nanti linknya di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Tadi ada 3 aplikasi pinjaman online sebar data atau tidak. Nah, ketiga aplikasi ini itu aplikasi pinjaman online legal. Ya, ingat aplikasi ketiga itu adalah aplikasi pinjaman online legal. Rupiah Cepat, Cairin dan juga EasyCash. Ya, itu sering banget banyak ditanyain tuh di kolom komentar gua. Itu ya aplikasi pinjaman online legal dan berizin OJK. Apakah sebar data? Ya, jawabannya tidak sebar data. Sejauh ini ya gue di sini bukan membela ya, tapi hanya memberikan informasinya saja. Sejauh ini ketiga aplikasi itu belum sebar data, tetapi dalam 3 aplikasi itu sering banget gue temui dari curhatan dari para member anggota grup Telegram gua ataupun dari TikTok snack video gua. Dia mengaku itu sering banget DC-nya menagih di kontak darurat, padahal nasabah baru telat beberapa hari saja, baru mungkin sehari udah telat sudah dihubungi kontak daruratnya. Memang dia nggak sebar data KTP kalian, tetapi itu sudah membuka privasi kalian kepada kontak darurat. Pertanyaannya itu dibayar atau tidak? Kalau menurut gua, kalau gua pribadi, kalau gua digituin ya oleh DC-nya itu nggak akan gua bayar karena sudah termasuk sebar data. Itu topik yang pertama, kalian paham ya? Oke, lanjut lagi ke topik yang kedua, itu ya pinjaman online legal menagih malam-malam. Itu ada curhatan dari komentar dari TikTok gua, dan dia berkomentar pertama dia tuh komentar, yang kedua dia kirim pesan melalui Japrian ya, melalui akun TikTok. Dia pertama itu komentar, itu katanya DC-nya datang malam-malam, bagaimana kak kalau saya tidak bayar?
mengenai DC lapangan dari pinjaman online legal datang malam-malam itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Dia hanya boleh menagih dari jam 7 pagi ataupun dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6. Lebih dari itu DC tidak boleh menagih utang karena sudah di luar jam kerja. Ingat ya, apabila DC menagih di luar aturan itu kalian ya jangan lupa laporkan kepada OJK. Dan jangan lupa kalian berikan bukti-buktinya, yaitu berupa video ataupun foto dan lain-lainnya yang sifatnya itu memang bukti bahwasanya DC itu menagih di luar aturan ataupun di luar jam kerja. Misalkan DC datang malam-malam, itu kalian ya misalkan datang jam 10, jam 9 ataupun jam 8, itu kalian videokan saja dan jangan lupa kalian minta nama dia siapa, sesuaikan dengan KTP-nya dia. Dan jangan lupa minta juga kalian harus lihat itu ID card-nya, apakah dia memiliki ID card atau tidak. Nah, terus lagi pertanyaannya, apakah DC dari pinjaman online legal, apakah benar dia akan datang malam-malam? Sejauh ini selama gue buka grup ya edukasi tentang pinjaman online, sejauh ini memang gue belum dapatkan informasinya bahwasanya DC datang nagih utang itu malam-malam. Sampai saat ini pun gue belum dapatkan informasinya. Nah, jadi buat temen-temen, kalau misalkan kalian masih ada rasa takut DC datang malam-malam, ya itu kalian buang jauh-jauh. DC tidak akan datang malam-malam nagih utang, bro. Enggak. Oke, itu topik yang kedua. Topik yang ketiga adalah ya DC pinjaman online itu bisa mengetahui alamat terupdate kalian. Nah, ini banyak banget itu juga di kolom komentar TikTok gua. Pertama sih gue diemin ya komentar itu, tapi kok lama-lama banyak yang nanya juga gitu. Kayaknya ini apa ya, banyak yang alamin juga sepertinya. Akhirnya di sini gue akan bahas juga. Nah, mengenai pinjaman online legal ya bisa mengetahui alamat lokasi terupdate kalian. Artinya masalah update lokasi yang terbaru kalian. Artinya ya, itu contohnya misalkan kalian alamatnya di jalan B ya, kemudian kalian pindah rumah di alamat jalan B. Nah, itu didatang di alamat yang B. Seperti itu ya contohnya. Nah, apakah itu benar terjadi atau tidak? Nah, itu juga ya ada salah satu curhatan dari anggota grup Telegram gua dan dia mengaku katanya dia sudah pindah rumah tapi DC-nya menagih di alamat dia yang terbarunya. Nah, ini cocok banget antara komentar dari TikTok gua sama dari anggota grup gua nih, nyambung gitu kan. Di sini ada dua versi, ada yang bertanya, ada juga yang merasakan. Mengenai DC lapangan dari pinjaman online legal menagih di alamat lokasi yang terupdate, ini memang ada yang terjadi juga. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau dipikir-pikir dan juga gue mendapatkan sebuah informasi juga dari beberapa rekan-rekan gue, memang DC bisa seperti itu. Kenapa DC bisa menagih di alamat lokasi yang terbaru kalian? Yang pertama adalah di sini kan gue menggambarkan sebuah ilustrasinya saja bagi teman-teman ya, biar kalian tuh paham dan mengerti. Misalkan kalian telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal A, ya. Nah, terus kemudian kalian telat dan kalian tuh mengabaikan pesan dia dan seterusnya. Lalu tiba-tiba kalian tuh dalam jarak waktu seminggu, udah sebulan atau beberapa hari ke depan itu kalian sudah pindah rumah ya atau pindah kontrakan. Ya, setelah kalian pindah kontrakan, mungkin kalian merasa aman. Wah, bahwasanya DC ini nggak akan ke rumah gua nih karena gua sudah pindah kontrakan atau pindah rumah. Mungkin kalian berpikir seperti itu ya. Tetapi nyatanya kalian tetap didatangi. Nah, itu faktornya adalah karena DC itu bisa tahu karena dia mendapatkan informasi dari beberapa orang yang terdekat kalian.
Ya, ingat dia bisa tahu seperti itu karena dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang terdekat kalian. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ya ngontrak ataupun tinggal di sebuah tempat, tentunya orang-orang yang ada di sekitar kalian, tetangga, teman kerja ataupun teman main, itu tentunya teman-teman kalian tuh pasti akan tahu, oh si A pindah kemari gitu. Nanti kemudian DC itu datang ke rumah, alamat tempat tinggal kalian yang lama. Ketika DC-nya itu datang ke tempat alamat yang lama, itu pasti DC-nya akan menanyakan kepada orang-orang sekitar rumah ataupun tetangga. Itu yang pertama. Ya, ataupun DC-nya juga bisa bertanya-tanya kepada teman-teman orang terdekat kalian ataupun rekan-rekan kerja kalian. Dia menanyakan keberadaan kalian. Alhasil orang-orang yang terdekat kalian ataupun tetangga kalian itu memberitahukan alamat lokasi kalian. Ingat ya, seperti itu ya. Nah, itu topik yang ketiga. Topik yang keempat adalah, dan ini sangat paling banget menurut gue, informasi yang sangat paling banget manfaat banget ini ya, paling penting banget ya. Nah, yang terakhir ini topiknya itu ya, DC bisa ya secara langsung bisa mengetahui lokasi kalian. Dan ini menyangkut masalah GPS ya. Nah, ini sering banget ini nih gue dapetin, dan juga banyak juga ya pengikut dari TikTok gue itu dia merasa ketakutan mengenai hal itu. Ya, mengenai hal itu teman-teman dari pengikut TikTok gue itu dia merasa ketakutan. Ya, sebenarnya DC pinjaman online legal itu memang bisa mengetahui lokasi kalian. Loh, kok dia bisa mengetahui lokasi kalian? Karena pada waktu kalian mendaftarkan ataupun menginstal sebuah aplikasi pinjaman online legal di dalam HP kamu, itu ada beberapa perizinan, permission dari aplikasinya itu kalian izinkan. Yang pertama ya, kalian sudah tahu lah apa aja izinkannya, seperti kontak telepon ataupun apa yang pokoknya seperti itulah. Mungkin kalian tahu ya, gue nggak akan banyak jelaskan itu karena di sini gue bahas secara ringkas. Yang terakhir itu adalah mungkin kalian baru sadar ya bahwasanya kalian tuh mengaktifkan atau mengizinkan itu, izinkan lokasi sekarang. Ya, di situ kalian izinkan. Nah, disitulah ketika kalian mengizinkan lokasi kalian ataupun histori kalian, itu DC-nya bisa mengetahui karena kalian sudah mengizinkan. Dan kedua, tiba-tiba itu ya lokasi atau GPS itu kalian aktifkan. Disitulah DC bisa mengetahui lokasi kalian secara langsung. Ya, ingat, secara langsung dalam artian itu pada waktu kalian menginstal ataupun mengizinkan sebuah aplikasinya berjalan di HP kalian. Lalu pertanyaannya itu adalah, apakah dia bisa terus-terusan mengetahui lokasi saya yang sekarang ini? Tentunya tidak. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau kalian sudah menginstal dan kalian menonaktifkan GPS-nya, tentu DC-nya hanya bisa mengetahui lokasi terakhir pada waktu kalian mengizinkan GPS itu diaktifkan. Paham ya yang tadi gue sudah di awal gue udah bilang. Itu dia hanya bisa mengetahui dari situ saja. Yang kedua adalah dia bisa mengetahui juga karena kalian sudah ya menulis alamat ataupun sudah mengisi formulir di dalam aplikasi itu ya mengenai alamat kalian. Nah, di situ ada beberapa informasi DC bisa mengunjungi rumah kalian. Nah, jadi saran gua kalau misalkan mau galbay itu aman, tentunya kalian setelah mau jepo itu kalian ya, kalau gue pribadi gue sering lakukan itu menguninstall
Dan cara menguninstall itu mungkin bagi pengikut ataupun subscriber dari tools pinjol ini mungkin sudah paham ya cara menghapusnya. Tetapi di sini gua utarakan kembali ya. Gua akan jelaskan kembali, yaitu sebelum kalian menguninstall itu ada tata caranya. Yang pertama, kalian mengaktifkan mode pesawat, lalu masuk lagi ke settingan aplikasi, lalu kalian bersihkan cacanya, lalu hapus data. Setelah itu kalian uninstall. Dan jangan lupa kalian jangan pernah mensinkronisasikan data kalian yang ada di HP ke akun Google kalian. Nah itu, setelah itu kalian uninstall aplikasinya dan jangan kalian aktifkan. Aktifkan GPS hanya untuk kalian tuh membutuhkannya saja. Kalau misalkan GPS itu kalian butuhkan, ya kalian aktifkan aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak dibutuhkan, ya jangan diaktifkan. Gitu aja bro. Misalkan kalian punya aplikasi Peduli Lindungi, itu kalian aktifkan ya nggak apa-apa. Habis kalian pakai Peduli Lindungi, itu kalian nonaktifkan kembali. Jadi seperti itu bro, biar aman ya. Jadi itu saja yang gue bisa sampaikan ya mengenai ya, tadi banyak banget topiknya yang sudah gue bahas, itu banyak banget ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti channel YouTube Tools Pinjol dan juga yang sudah mengikuti akun TikTok gua dan suka banyak komentar ataupun bertanya di dalam komentar gua ataupun yang ada di dalam grup Telegram gua, di situ gua sudah jelaskan. Jadi buat teman-teman, gue berharap yang saat ini yang mau jepo ataupun sudah telat bayar ataupun memang udah galbay, kalian lagi sudah tidak ada rasa takut lagi ataupun khawatir atau cemas, karena konten dari Tools Pinjol itu hanya untuk memberikan informasi, edukasi dan juga pemahaman dalam dunia pinjaman online ya. Satu lagi yang harus gua sampaikan kepada kalian, jika kalian ingin belajar mengenai tentang dunia pinjaman online ataupun informasi, itu ada di halaman website gua, yaitu di Tools Pinjol. Untuk link websitenya itu ada di deskripsi ya. Dan bagi teman-teman ya yang mau join di grup Telegram gua, saling curhat, saling sharing dan berbagi informasi dan banyak banget lah, itu link grup Telegramnya ada di deskripsi ya. Pokoknya di deskripsi itu banyak sekali alamat-alamat, nanti akan gua tautkan agar kalian tuh mudah mencarinya di situ, karena memang gue berusaha untuk mempermudah kalian untuk mempelajarinya. Jadi gue nggak buat sulit lah. Dan di video ini sesuai dengan harapan kalian, bahwasanya di sini videonya gue bikin ringkas-ringkas saja, nggak terlalu banyak panjang kali lebar kali tinggi ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.